Nah, oke ya. Kalian pasti dari TokTok atau kalau enggak dari Instagram ya. Jadi masih di tempat yang sama itu. Nah, itu. Seperti video saya tadi, ada pipa yang dia dibuang ke sana itu airnya, dan ini bersirkulasi ya dari dalam sana. Ini steering tube. Kemarin sudah saya jelaskan pelumasan shaft itu untuk sebuah kapal, ada yang pakai air, ada yang pakai minyak gitu ya. Nah, ini bukan pelumasan ya, ini adalah untuk pendinginan. Kenapa? Karena kemarin saya ada tunjukkan di video itu, di dalam ini, di dalam bushing ini dia ada bantalannya, ada bronnya. Nah, bronnya itu ada karetnya. Nah, ini mau dilas. Jadi di depan itu ya, sebentar. Nah, ini mau dilas. Dan ini ngelasnya pun dia spot-spot ya. Nanti spot sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit sampai dia full nanti. Ya. Dan di situ nanti kita kasih ganjalan. Ini kita tidak las ya dengan tulang-tulang skek ini. Kita las di ujung-ujung saja. Karena ini bergetar untuk menghindari getaran. Ya, supaya kalau misalnya ini kita las dan ini bergetar, maka akan merambat kemana-mana getarannya. Itu cukup kita kasih ganjal nanti, kayu, ya, supaya dia tidak terlalu bergetar. Nah, ini sirkulasi air ini kita menjaga si bron yang ada karetnya kemarin itu. Nah, ini saya tampilkan videonya sedikit. Nah, ini di samping ini ya. Nah, itu ada bronze dan ada karetnya, gitu ya. Nah, ini air ini untuk menjaga si karet itu, ya, supaya dia tidak meleleh ya, tidak karena karet kena api atau kena panas kan dia meleleh nanti ya. Nah, ini dikasih ini dua-duanya ya, sama itu sana juga tuh ada tuh. Jadi ini kanan kiri. Di bagian dalam itu airnya masuk karena di dalam juga ada bron juga dan perlu dilas dengan badan kapal juga. Nah, ini forward bushing ya, ini forward bushing. Kalian lihat las-lasan ini, kalau anak-anak yang baru-baru kemarin sore akan bilang las-lasan kok jelek gitu. Nah, ini kepingnya ya memang seperti ini karena dia lebar, digoyang begini sehingga dia bentuknya seperti ini. Dan ini saya biarkan tidak digerenda, ya biarkan begini karena dia akan tertutup di dalam sini, tidak perlu itu ya. Di sini dilas juga, maka ada air yang untuk mendinginkan si karet tersebut. Oke, nah sekarang kita akan bahas kenapa dia harus bronze, kenapa si bushing ini harus besi cor, dan kenapa ini pipa, kenapa tidak dikasih aluminium atau apa gitu ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sesuai pertanyaan tadi, di sini kenapa ada harus bronze bukan aluminium. Oke, kita gambar di sini ya. Jadi ini bushing gede sekali bushing ini ya. Dan ini kena ke pipa. Ini juga gitu sama. Ini kena ke pipa. Nah, ini. Di sini ada bronze. Ini ada bronze. Kemudian di sini ada karet. Di sini ada karet. Kenapa ini bronze? Ya. Yang paling tahan korosi ya, seperti halnya ini si propeller nanti di sini, dia bahannya juga dari bronze. Sama. Dan kenapa kita pakai bronze? Karena satu, dia tahan korosi. Kalau kita pakai aluminium maka ini akan terkorosi karena ini penuh dengan air ya, penuh dengan air. Makanya dia akan korosi, dan kalau korosi dia pasti akan merubah si posisi si bantalan ini sehingga clearance dari bantalan ini akan bertambah. Resikonya apa? Kalau clearance-nya bertambah, kapal akan bergetar. Itu ya simpel ya. Ya, simpel sekali. Ya, jadi kenapa ini kita pakai bronze? Itu karena dia tahan karat gitu. Lalu alasan kedua, bronze ini kalau kita panaskan dia mengkerut ya. Kalau kita panaskan dia mengkerut. Sehingga pada saat kita masukkan ini itu dalam kondisi panas sebenarnya, harusnya ya. Kondisi panas dia mengkerut, kita tancapkan ke si bushing ini. Nanti pada saat dingin dia mengembang sehingga dia bisa kenceng, rapat dengan si jarak antara si ini bushing ini dengan bantalan ini. Ya, dia rapat, tidak ada longgar. Kenapa kalau longgar? Longgar dia akan, kalau kena getaran dari putaran poros propeller ini, dia lama-lama akan merubah strukturnya. Jadi ini benar-benar harus rapat. Seperti itu ya. Dan bronze nanti dia pada saat misalnya ada gesekan sedikit, dia akan kalah dengan ini. Kalah dengan besi cor ini. Seperti itu ya. Oke. Itu yang alasan kedua.
Nah, sekarang bushing ini kenapa bukan stainless, Pak? Gitu. Kita pakai besi cor. Yang pertama dia kekuatannya udah cukup. Kita perlu kekakuan di sini, perlu yang sangat tahan terhadap getaran. Makanya ini tebal sekali ya. Nah ini tebal sekali. Dan berhubungan dengan tebal tadi itu, kalau kita pakai material yang lebih kuat atau stainless, ya stainless, itu yang satu dia mahal, ya. Yang satu dia elastisitasnya kurang, ya, elastisitasnya kurang, sehingga yang paling cocok yaitu dia di sini adalah besi cor, ya, untuk bushing ini. Lalu di sini, ini juga kenapa tidak pakai stainless, Pak? Stainless atau mungkin juga aluminium. Yang pertama dia korosi. Kalau tidak mau korosi pakai stainless, tapi masalahnya nanti di sini sambungan antara besi cor dengan stainless ini akan sangat repot dan dia mudah retak. Seperti itu, Rek. Ya, makanya ini kita pakai dari segi kekuatan dia udah cukup, dari ketahanan korosi dia juga sudah cukup. Jadi kita putuskan pakai yang paling efisien. Kalau kita pakai stainless harganya tinggi, ya, dan dia susah di pengelasan. Kalau kita pakai aluminium dia korosif, ya, harganya mungkin murah tapi dia korosif. Jadi ada bahan baja yang dia mungkin grade-nya lebih rendah dari stainless tapi elastisitasnya lebih tinggi, dan juga mungkin dia lebih tinggi dari aluminium, ya, harganya lebih mahal. Makanya kita putuskan yang paling efisien, yaitu bukan kita sebenarnya, yaitu para peneliti-peneliti perkapalan pada waktu itu. Karena ini kita ngikut aja, ya. Terus terang kita ngikut aja, ini sebagai desainer itu kita lihat materialnya, oh biasanya pakai itu, ya udah kita pakai ini. Tentunya dengan ketebalan yang berbeda, ya. Jadi di sini ini SCH 100, schedule 100. Ya, 100. Schedule 100 itu ketebalannya di atas 15 mili. Ya, itu, ya. Begitu juga dengan yang depan nanti ada bushing, forward bushing, dan ada forward bearing. Bahannya juga sama. Jadi bukan hanya masalah kenapa dia tidak pakai itu karena mahal atau karena kurang kuat. Jadi banyak faktor, banyak pertimbangan, bahan-bahan material di kapal itu. Dan ada yang tanya kemarin, kalau supaya tahan korosi harusnya kapal kan bisa pakai stainless, Pak. Semuanya bahannya stainless. Dia akan mahal dan berat. Karena stainless itu density-nya di atas 9. Kalau baja itu cuma 7,8 sekian, 9, sekian gitu kan. Nah, dia yang pertama materialnya harganya mahal. Ya, kapalnya lebih berat. Tentunya kalau kapal lebih berat muatannya akan lebih sedikit. Harganya mahal, biaya investasinya lebih gede, jangka waktu balik modalnya lebih lama, keuntungannya juga akan semakin menurun. Jadi semuanya itu, kapal itu bukan hanya dari segi kekuatan, bukan hanya dari segi keindahan, tapi banyak faktor, ya. Kekuatan, keindahan, kemudian ekonomis, ya, keekonomisan. Ya, itu dipertimbangkan semuanya. Kenapa kita tidak pakai stainless? Dia lebih berat. Kalau lebih berat muatannya berkurang. Kenapa tidak pakai stainless? Karena mahal. Seperti itu. Ya, ya. Gitu. Ya wes, gitu aja. Video kali ini, nanti mungkin ada tambahan sedikit ya, saya buatkan tambahan video-video sedikit lah ya supaya agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di bagian dalamnya, ya. Tuh. Ya. Dan ini dipegang. Ya, si bushing ini dipegang oleh bracket di bawah ini bracketnya cukup tebal, ya, 25 mili. Di atas juga di sana ada bracket yang nembus ke bottom, ya. Kemudian di sini ada doubler atau dobling. Kemudian ini nanti platnya nempel di sini, udah pernah saya bahas ini mengenai slot well segala macam, ya. Ini bagian itunya. Di sana ada sama juga, ya, tulang-tulang ini seperti itu. Terus ini bagian belakang, dan nanti kalau udah terpasang rudder stoknya, ini tempat rudder pintelnya situ, rudder pintel, dan nanti ada rudder stok dan rudder serta propeller. Terus itu untuk apa, Pak, itu, Pak? Nah, itu ada separuh chain, separuh rantai itu dipakai untuk ngangkat nanti, ya, pada saat maintain atau pada saat pemasangan nanti itu kita tetap pakai itu, ya. Tuh. Ya. Sip. Oke.